Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun kalian berada. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Nah, kali ini dalam seri Rekayasa Genetika, kita akan mencoba membahas yang paling dasar, yaitu mengenai suatu reaksi yang pastinya kalian sudah sangat lumrah. Dalam pandemi COVID-19 kali ini, kita tahu banyak sekali orang-orang yang mengalami positif ataupun negatif, yang dimana untuk mengetahui positif atau negatif tersebut kita harus bisa menganalisisnya. Cara analisisnya adalah dengan menggunakan swab test, gitu ya. Nah, swab test tersebut kita akan mengambil nasal dari suatu pasien. Dari nasal tersebut nantinya akan coba kita ekstraksi RNA-nya. Dari RNA tersebut akan digunakan sebagai template dalam reaksi PCR, gitu ya, atau yang disingkat dengan nama polymerase chain reaction, ya. Jadi apa sih sebenarnya polymerase chain reaction tersebut? Nah, singkatnya adalah polymerase chain reaction seperti fotokopi, oke? Jadi kalau misalkan kalian diberikan tugas oleh dosen kalian atau oleh guru kalian untuk bisa memfotokopi suatu lembar kertas, nah kalian akan menuju tukang fotokopi. Dari tukang fotokopi tersebut, kalian akan coba untuk bisa memberitahukan bahwa lembar ini yang nantinya akan difotokopikan. Nah, tukang tersebut akan coba memfotokopikan, lalu dia akan memperbanyak jumlahnya seperti yang kita inginkan, gitu ya. Misalkan sampai 100 atau sampai 1000 atau sampai banyak sekali. Intinya adalah memperbanyak. Oke. Nah, polymerase chain reaction itu prinsipnya sama seperti fotokopi tadi, yaitu memperbanyak, bukannya kertas tetapi DNA ataupun RNA yang menjadi target. Oke. Prinsipnya seperti itu. Oleh karena itu, dalam polymerase chain reaction ini kita ada yang namanya template-nya. Kalau dalam fotokopi, template-nya itu adalah kertas yang ingin kita fotokopikan, gitu ya. Nah, kalau dalam polymerase chain reaction, template-nya itu adalah DNA ataupun RNA. Ini ya, yang diberikan warna hijau ini. Ya, dia original dari organisme-organisme, misalkan seperti darah, gitu kan ya, ataupun virus, ataupun bakteri, ataupun organisme yang lainnya, yang memiliki DNA ataupun RNA. Nah, caranya dia memfotokopi seperti apa, gitu kan? Kalau misalkan dalam mesin fotokopi, dia sudah tahu dia spesifik, gitu kan ya, karena dia udah ada tempatnya, ya. Nah, kalau misalkan dalam DNA, dia nggak ada tempatnya, gitu kan ya. Oleh karena itu kita harus bisa mendesain suatu sequence dari DNA, gitu kan ya, yang nantinya dia akan berikatan ke target dari DNA tersebut atau RNA tersebut yang dinamakan dengan primer. Oke, yang diberikan dengan warna merah ini. Seperti itu. Nah, lalu nggak cuma dari primer tersebut, gitu ya. Kalau misalkan kita mau mencoba memfotokopi suatu kertas, kita pasti butuh kertasnya, gitu kan ya. Kertas yang nantinya akan diperbanyak. Oleh karena itu, kita juga butuh kertasnya lagi nih dalam reaksi PCR. Kertasnya itu apa? Yang dinamakan dengan nukleotida. Nah, jadi nukleotida tersebut dia tersebar luas, gitu ya. Dia akan ada bebas yang nantinya akan disusun satu persatu, gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya dia bisa mencetak sesuai dengan template-nya, gitu. Kalau misalkan dalam mesin fotokopi ada yang namanya kayak semacam scanner di bawahnya, gitu kan ya. Jadi ada cahaya, dia akan men-scan. Dari hasil scan tersebut, nanti akan muncul kertas yang baru dari hasil fotokopi tersebut, dan hasilnya sama seperti kertas yang difotokopikan, gitu ya. Nah, scanannya itu, atau misalkan untuk mencetaknya itu, ya kan, atau printernya lah gampangnya, gitu ya.
Itulah yang dinamakan dengan DNA polimerase gitu. Jadi, kalau misalkan dalam reaksi PCR nanti pada saat awal mula reaksi akan terjadi pada suhu 94 sampai 96 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini, maka DNA template akan terpisah menjadi dua, gitu ya. Dari yang tadinya dia berikatan, sehingga nanti dia terpisah, gitu. Sehingga nanti akan cetakannya tuh akan terbuka, gitu kan ya. Nah, ini yang membuat si DNA primer itu bisa menempel pada template DNA tersebut, gitu kan. Nah, menempelnya itu pas kapan? Itu terjadi pada saat proses annealing, yang terjadi kira-kira sampai suhu 68 derajat Celcius, gitu. Nah, pada saat ini, primer atau cetakan yang tadinya kita sudah buatkan, itu nanti akan menempel kepada template DNA-nya. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya dia bisa mencetak gitu kan ya. Nah, inilah peran dari DNA polimerase sebagai printernya. Jadi nukleotida tersebut yang kayak semacam kertas atau tinta yang bertebaran di mana-mana, ini nantinya akan diambil oleh si DNA polimerase tersebut dan coba dicetak lagi, gitu kan ya. Jadi di sini nantinya akan ada DNA polimerase. Oke, dari DNA polimerase di sini dia akan menangkap nukleotida yang bebas. Oke, nukleotida yang bebas itu akan diambil oleh DNA polimerase dan digunakan untuk mencetak suatu sequence nukleotida, suatu sequence DNA yang baru, gitu ya. Dan ini terjadi pada saat proses elongasi. Biasanya terjadi pada saat suhu 72 derajat Celcius. Dan ini terjadi terus-menerus gitu ya. 3 cycle ini, denaturasi, annealing, elongation, biasanya sampai sekitar 28 sampai 32 cycle gitu ya. Nah, sehingga nantinya akan didapatkan DNA target yang sangat banyak sekali jumlahnya. Nah, dari DNA target yang sangat banyak sekali jumlahnya tersebut, itu nanti akan kita gunakan untuk analisis ataupun untuk eksperimen yang lainnya. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan menggunakan gel elektroforesis gitu ya. Nah, dengan gel elektroforesis ini nantinya akan ada DNA marker dan kemudian akan ketahuan kira-kira di mana posisinya. Ini nanti akan kita coba jelaskan di video selanjutnya. Oke, selanjutnya apakah PCR dapat berlangsung terus-menerus? Jawabannya adalah tidak gitu ya. Kita bisa melihat di sini suatu reaksi PCR awal-awalnya dia statis gitu ya, kemudian akan terjadi exponential pace dan akan mencapai plateau pace gitu ya. Apa yang melimitasi dia? Oke. Tadi kan kita tahu di sini misalkan ada suatu template DNA, kemudian di sini ada DNA polimerase. Nah, dari DNA polimerase ini ketika nanti dia akan berjalan akan mencoba menangkap nukleotida yang bebas. Gitu ya. Sehingga nanti akan terbentuklah suatu template DNA yang baru gitu ya. Nah, yang menjadi batasan adalah si nukleotidanya tersebut gitu ya. Jumlahnya ini sangatlah terbatas, jadi dia tidak terbatas. Coba bayangkan kalau misalkan nukleotida tersebut, dia jumlahnya tidak terbatas, otomatis bisa jadi massa dari DNA yang kita lakukan PCR
bisa lebih besar daripada massa bumi gitu kan ya. Nah, karena ada batasan ini sehingga suatu reaksi PCR tidak bisa berlangsung terus-menerus. Seperti itu. Nah, apa saja sih jenis-jenis PCR? Nah, jenis-jenis PCR setidaknya saya bisa membreakdown ada 3 jenis PCR. Jadi, yang pertama itu adalah konvensional PCR. Jadi, yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah untuk konvensional PCR, di mana nanti di sini ada reaksi PCR, ada denaturasi, kemudian nanti ada annealing gitu ya, kemudian nanti ada elongasi gitu ya, dan ini terjadi terus-menerus. Oke, yang gunanya nanti adalah untuk fotokopi, paling mudahnya, fotokopi gen gitu ya, atau memperbanyak gen yang diinginkan. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk yang kedua yaitu real-time PCR, nah real-time PCR ini sebenarnya prinsipnya sama seperti konvensional PCR, hanya saja dengan menggunakan real-time PCR maka kita bisa mengetahui seberapa besarkah tersedianya suatu DNA ataupun RNA tersebut gitu ya. Jadi dari sini biasanya nanti akan didapatkan suatu grafik, dan grafik tersebut akan didapatkan grafik semacam garis yang tadinya sudah saya jelaskan di sini tentang fase-fase dari PCR gitu ya. Jadi ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang lebih telat lagi gitu kan ya. Nah, ini yang menandakan jumlah DNA ataupun ekspresi dari RNA tersebut gitu ya. Artinya kalau misalkan duluan, berarti dia memiliki ekspresi yang sangat banyak gitu kan ya. Atau bisa dibilang kalau misalkan dalam kasus untuk COVID-19, kalau misalkan didapatkan suatu hasil PCR di mana hasil PCR-nya itu sangat duluan gitu kan ya, maka bisa dibilang dia positif dari COVID-19. Kalau misalkan tidak, maka bisa dibilang dia negatif gitu kan ya. Atau misalkan ada di akhir-akhir karena dia terjadi primer-dimer misalkan, nah itu juga negatif seperti itu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah LAMP PCR. Nah, kalau untuk LAMP PCR ini merupakan suatu teknik PCR yang baru. LAMP itu arti singkatan dari Loop Amplification Mediated Polymerase Chain Reaction gitu ya. Jadi PCR yang dilakukan tidak menggunakan suhu yang berubah-ubah seperti yang ada di konvensional PCR ataupun yang ada di real-time PCR. Nah, kalau dengan LAMP PCR, suhunya itu isotermal atau suhunya itu sama. Biasanya dengan menggunakan suhu kira-kira sekitar 60 derajat Celcius gitu ya. Atau ada juga DNA polimerase yang bisa melakukan LAMP PCR pada suhu tubuh yaitu 37 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi tergantung dari DNA polimerase yang digunakan. Oke, saya kira sekian dulu untuk pembahasan dari polimerase chain reaction kali ini. Terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Sampai jumpa di seri video rekayasa genetika selanjutnya. Yuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.